Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi dalam Ada Apa Berita. Malam ini topik kita sangat menarik. Sebetulnya ada informasi yang hendak kami sajikan dulu kepada Anda untuk memulai diskusi kita malam ini. Tapi karena tamu saya malam ini sangat menarik, saya ingin kenalkan dulu tamu-tamu saya pada malam ini. Yang pertama ada Ketua DPP Partai Demokrat Ramadan Pohan, Sekjen Partai Nasdem Patris Rio Capella, Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria, dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Kita akan beramai-ramai berdiskusi. Ada satu topik yang tentunya juga menjadi topik perbincangan pemirsa di rumah, manuver 4 poros mencari kawan koalisi, ya. Tapi sebelumnya Bapak-Bapak, kita akan sajikan dulu informasi terkait kepada pemirsa berikut ini. Koalisi, kemudian koalisi, dan koalisi lagi. Kata koalisi sudah menjadi tema utama atau lebih tepatnya isu sentral dalam banyak pembicaraan publik selepas pemilu legislatif 9 April yang lalu. Berdasarkan ambang batas presiden 20%, tidak ada partai yang bisa mengajukan calon presiden tanpa berkoalisi. Tak terkecuali juara pemilu legislatif 2014 PDI Perjuangan juga gagal meraih target dan bakal tambah runyam lagi apabila juga gagal meraih ambang batas presiden. Sudah pasti akan memperoleh perhatian serius partai tersebut. Demikian pula partai lain. Mereka juga harus Ya pemirsa, nanti kita akan sajikan informasi-informasi terkait dengan diskusi malam ini. Kita buka saja diskusi kita malam ini. Ini karena begitu banyak tamu yang begitu penting pada malam ini, saya ingin tanya dulu lebih baik kepada seorang pengamat politik, ya. Pak Ikrar ya. Sudah sebetulnya dari 4 perwakilan partai yang ada di sini, begitu Pak Ikrar. Saya ingin tahu malam ini yang dianggap penting adalah hasil rekapitulasi pemilu, walaupun banyak pihak mengatakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden ada hal yang berbeda. Tapi kan di sini ada cerita salib menyalip antara dua partai kuat dan lain sebagainya. Seberapa penting hasil rekapitulasi malam ini yang kita tunggu bersama dari KPU akan mengubah peta koalisi? Ya, paling tidak kalau memang benar bahwa Demokrat menyalip Gerindra, ini tentunya akan ada satu efek psikologis juga ya, baik bagi Gerindra maupun bagi Prabowo, karena selama ini kan mereka sudah yakin benar bahwa mereka di posisi ketiga ya. Walaupun tadi kalau kita lihat, saya mengikuti perkembangannya, kayaknya Gerindra masih cukup aman di posisi ketiga ya. Tapi kita nggak ngelihat nanti apakah di dalam 2 provinsi terakhir itu akan terjadi satu perbedaan suara ya. Misalnya 1 suara saja itu akan sangat menentukan posisi Gerindra ataupun Partai Demokrat begitu. Yang saya ingin ketahui lebih jauh itu adalah kalau memang akhirnya berubah tempat begitu, seberapa jauh sih itu akan merubah kemudian nanti merombak peta koalisi? Apakah kemudian ada poros baru yang bisa muncul? Kalau peta koalisi mungkin tidak akan berubah ya. Yang ingin saya katakan di sini bahwa yang sudah hampir pasti itu Gerindra tidak mungkin akan bergabung dengan Golkar ya. Karena kalau kita lihat dari sisi efek politiknya itu kurang baik buat Gerindra. Makanya dia pasti akan lebih aman merasa nyaman dengan PAN dan PKS gitu. Baik, saya ke Bang Riza. Kalau begitu Bang Riza sudah pasti dengan PAN? Ya, seperti yang sering kami sampaikan, tentu Gerindra kan pada posisi sebagai partai papan tengah dan mengusung Prabowo sebagai capres, tentu kita mencari cawapres ya. Kebetulan kan pemilu sekarang ini kan
partai papan tengah kan banyak sekali. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk mengusung cawapres. Namun demikian dari semua itu kan tentu akhirnya harus satu. Karena cawapresnya kan cuma satu. Dari semua partai memang harus diakui kami punya hubungan yang lebih khusus dengan PAN dengan P3. Karena memang pada 2009 kami membentuk koalisi ketika itu untuk mengusung Bapak Prabowo. Dan hubungan yang mesra dulu itu terus terbina hingga hari ini. Itu mungkin sesuatu yang agak spesial gitu. Namun demikian karena memang konsep kita adalah membangun koalisi tenda besar yang komprehensif dan detail, tentu pada Pilpres kali ini kita juga mengajak partai-partai lain di luar dua partai yang sudah baik hubungannya sejak 2009 seperti dengan PKS, bahkan dengan Hanura, dan tidak tertutup kemungkinan dengan Golkar, bahkan dengan Demokrat ya. Jadi memang konsep yang ditawarkan oleh Gerindra dan Bapak Prabowo adalah membangun Indonesia ke depan yang lebih baik, yang kuat, mandiri dan sejahtera dengan melibatkan segenap komponen bangsa, tidak terkecuali juga parpol-parpol yang ada pada Pilpres kali ini. Bang Riza, ini kan kelihatannya sebetulnya kalau memang dilihat dari historis 2009 sudah ada kepastian dengan PAN begitu karena ada hubungan yang harmonis yang sudah mesra dengan PAN dan P3 begitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi show-nya ya untuk masyarakat pemilih, saya tidak melihat ada sebuah show atau sebuah pertunjukan untuk masyarakat pemilih di mana pada saat itu Pak Prabowo akan berkoalisi dengan Pak Hatta Rajasa. Lain dengan show yang dipertontonkan kepada masyarakat pada saat Pak Prabowo ketemu dengan Pak Abu Rizal Bakri misalnya dari Golkar. Kita lihat bahwa ada pertemuannya sampai balas-balasan begitu seperti orang mau menikah ya Pak ya. Pertamanya ke Pak Prabowo ke Mangun Sarkoro, kemudian belakangan Pak Abu Rizal Bakri berkunjung melakukan kunjungan balasan. Itu kelihatannya kan apa ya, dari sisi tontonan itu lebih sebenarnya tidak ada begitu yang berbeda ya. Jadi Pak Prabowo Gerindra juga melakukan silaturahmi dengan semua, tidak saja dengan PAN dengan Golkar. Cuma mungkin ketika kunjungan dengan Golkar ada media di situ kan begitu. Sekarang ini kan media mengikuti capres dan cawapres semua. Kemudian juga kedua ketika kunjungan mungkin dengan Pak Hatta Rajasa, mungkin waktunya juga kan saya tahu bener Pak Menko ini kan kadang-kadang kita aja aktivis kalau mau ketemu bisa jam 12 malam gitu kan. Jadi mungkin ketika kunjungan dengan Pak Hatta tidak ada media. Dan selain itu memang Bapak Prabowo kan memang gayanya memang beda. Dia tuh lebih hati-hati, lebih teliti, tidak terlalu ini dengan harus diliput begitu ya. Dia tidak gerasa gerusu, dia tidak ingin harus diliput itu. Yang penting substansinya sampai gitu. Tidak penting untuk diliput, tapi pada saat bertemu saya masih ingin penasaran nih dengan masalah dengan Golkar. Tidak penting untuk diliput, tapi pada saat bertemu dengan Abu Rizal Bakri kan liputannya besar-besaran. Apakah itu ada pesan tertentu begitu? Saya kira enggak ya, mungkin bagi media. Atau mau mengetes pasar begitu? Enggak, saya kira mungkin bagi media kan menarik ya. Karena kan ini capres ketemu capres. Saya kira itu mungkin lebih ini ya. Kalau capres ketemu cawapres kan memang temennya gitu. Tapi kalau capres ketemu capres kan jadi menarik gitu. Kira-kira siapa nih yang harus ngalah, kan mungkin itu yang menarik bagi media kan. Kemudian juga kan kebetulan waktu Pak Jokowi berkunjung ke Pak ARB kan seakan Golkar tidak melanjutkan pertemuan lanjutan, tapi ketika Prabowo datang ke rumah Pak ARB kan akan ada pertemuan lanjutan dan memang betul ada kunjungan. Sekalipun itu kan juga semuanya belum pasti ya. Kita masih ada waktu sampai tanggal 18-20 untuk menetapkan siapa kemudian nanti yang akan sama-sama disepakati diputuskan untuk menjadi cawapresnya Bapak Prabowo. Karena memang semua partai ini punya kesempatan yang sama untuk mengusung cawapres dan tentunya nanti akhirnya semua partai yang mungkin berkoalisi dengan Gerindra tidak hanya legowo tapi dengan kesungguhan senang hati bahwa inilah yang terbaik, satu di antara sekian banyak calon yang memang harus didukung bersama-sama untuk bisa memenangkan Pilpres ke depan. Masih seputar historis dengan 2009, berarti kalau kemarin dengan Pak Hatta Rajasa tidak perlu ada kunjungan balas-balasan seperti itu Pak? Ada, kunjungannya ada tentu ya kan, ada komunikasi, cuma kebetulan tidak terliput kan begitu. Kunjungan ke Demokrat juga orang nggak tahu aja kan begitu, nanti ditanya kan begitu. Lain kali dikasih tahu dong kita dengan senang hati, kita juga kan ingin turut mengawal, menonton begitu ya Pak Mas Yoga kan Anda yang pengusung utama, boleh
PAN berkoalisi dengan siapapun asal hatta rajasa cawapresnya begitu. Nah, kalau memang ada peta perubahan, ini Gerindra kemudian hasil rekapitulasi KPU-nya kemudian menjadi nomor 4, Demokrat naik nomor 3, ada perubahan atau tidak? Apakah mungkin kemudian PAN membuka peluang poros baru begitu bersama Demokrat berdua? Saat ini PAN sudah memastikan untuk berkoalisi dengan Gerindra. Nah, nanti tanggal 14 Mei kami mengadakan Rakernas, nanti akan diputuskan secara organisasi keputusan bahwa PAN akan berkoalisi dengan Gerindra secara resmi. Euro berarti. Posisi cawapresnya juga sudah dipastikan di situ. Yang kedua, PAN dalam koalisi itu juga membawa platform untuk agenda reformasi gelombang kedua, terutama untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara konsisten, terutama menyangkut tentang pasal 33 dan 34, dan itu sudah kita sodorkan ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah setuju bahwa dalam koalisi ini yang penting bagi kami PAN itu juga adalah bagaimana membangun platform koalisi bersama. Kalau menang ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, memimpin mengelola pemerintahan. Jadi ini dalam rangka untuk 5 tahun ke depan agar kita punya pengalaman dalam koalisi periode yang sebelumnya itu. Yang namanya koalisi itu idealnya adalah di pemerintahan dan di DPR. Nah, dengan posisi seperti itu, maka bersama-sama dengan Gerindra nantinya PAN ingin mewujudkan Indonesia baru. Baik, yang saya tanyakan berikutnya adalah apakah tanggal 14 nanti juga sudah mengikat posisi cawapres, karena tadi Bang Riza bilang semua masih bisa berubah begitu ya. Tapi kita rehat dulu sebentar Bapak-bapak ya. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Ada Apa Berita akan segera kembali. Partai Demokrat hingga kini belum juga menentukan arah koalisinya dalam Pilpres 2014. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, dua tantangan kenapa partainya belum juga mengambil keputusan untuk berkoalisi atau menjadi oposisi. Menurut SBY, ada tantangan mesti dukungan rakyat tinggi. Suara Demokrat dalam pemilu tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 10%. Maka Demokrat tidak bisa mencalonkan, kata SBY, dikutip dari akun YouTube Suara Demokrat. Tantangan kedua, Partai Demokrat sudah melakukan konvensi, dan manakala hasil survei nanti tidak ada peserta konvensi yang elektabilitasnya tinggi dan tidak bisa bersaing dengan capres papan atas, dan jika Demokrat memiliki calon yang baik, suatu saat Demokrat membangun koalisi dengan partai lain, kata SBY lagi. SBY menegaskan ada sejumlah opsi yang bisa diambil Partai Demokrat untuk dapat bertarung dalam Pilpres. Bisa calonkan sendiri, dukung calon lain, dan nanti ada opsi lain. SBY juga sempat menekankan tidak akan mendukung capres yang suka obral janji, apalagi capres yang dapat membahayakan kepentingan nasional. Entah ke arah mana sindiran SBY itu ditujukan. Yang jelas, baru capres Prabowo yang secara terang-terangan memaparkan sebagian visi misinya ke hadapan publik. Pada Hari Buruh 1 Mei kemarin, Prabowo juga sempat melakukan orasi di hadapan ribuan buruh yang berkumpul di Gelora Bung Karno. Sedangkan Capres Joko Widodo masih sibuk belusukan, sowan ke berbagai tokoh bangsa, belum sempat umbar janji-janjinya. Baik, pemirsa, kita kembali lagi kepada diskusi kita. Kami juga mengundang partisipasi Anda di line telepon 515-5111. Saya kembali tadi, memang tadi informasinya terkait dengan Demokrat, tapi saya ingin selesaikan dulu dengan Mas Yoga tadi. Yeah. Mas Yoga tadi 14 Mei, saya percaya itu setelah Rakernas ya? Ya, 14 Mei itu Rakernas PAN. Rakernas PAN, setelah itu rencananya nanti akan diresmikan secara organisasi soal keputusan
PAN untuk berkoalisi. Berkoalisi dengan siapa? Kemudian kalau memang keputusan itu di situ sudah dijelaskan posisi Berkoalisi Pak Hatta Rajasa menjadi cawapres siapa ya, begitu? PAN mengajukan untuk cawapres dengan Pak Prabowo itu adalah Pak Hatta Rajasa karena beberapa alasan. Yang pertama dari sisi integritas pribadi, kapasitas dan kapabilitas ya sudah teruji. Yang kedua, Pak Hatta itu berpengalaman untuk mengelola negara dan pemerintahan. 4 kali menjadi menteri dalam 3 periode kepresidenan. Saya rasa dia punya kemampuan untuk mengetahui tantangan, peluang, hambatan, bagaimana mengelola pemerintahan yang bersih, yang kuat dan sehat. Yang ketiga, Pak Hatta itu punya networking internasional. Dia seorang teknokrat dan juga seorang ekonom yang mampu untuk mengisi terhadap kesempurnaan jalannya pemerintahan ke depan bersama Pak Prabowo. Tapi tentunya nanti dalam koalisi ya kita serahkan kepada Pak Prabowo untuk memilih. Nah, Bang Riza, ini kan kalau dari Mas Yoga, dari PAN sendiri sudah pasti. Tadi Mas Riza bilang tapi kelihatannya semua masih bisa berubah. Ya maksudnya kan begini ya. Tadi kan Gerindra memang harus berkoalisi dengan partai yang ada, yaitu papan tengah. Semua punya kesempatan, namun harus diakui hubungan dengan PAN katakanlah jauh lebih maju, mungkin karena kenalannya lebih awal, hubungan lebih intensif, ya kan? Tapi semuanya nanti akan diputuskan pada saatnya. Kapan itu tentu selambatnya tanggal 18 sampai tanggal 20. Banyak memang kelebihan-kelebihan yang harus kita akui dari dua pasangan ini antara Pak Prabowo dengan Pak Hatta yang memang ini dapat meningkatkan perolehan suara bahkan memenangkan Pilpres. Namun pada hari ini saya belum pada waktunya untuk menyampaikan bahwa pasangan inilah nanti yang akan diusung. Baik, kan? jadi kita tunggu ya, paling dekat adalah Rakernas PAN ya, setelah Rakernas PAN. Saya ingin ke Pak Ramadan kalau begitu. Ya. Tadi kan kita sudah lihat ya, tadi di informasi yang sudah kita tayangkan bersama untuk pemirsa, tidak tahu ini siapa sih sebetulnya disindir oleh Pak SBY begitu ya. Itu kita tinggalkan dulu lah, tapi yang penting sekarang dari Demokrat sendiri sebetulnya arahnya bagaimana sih Pak Ramadan? Begini, kami masih setia dengan tahapan konvensi yang sudah jauh-jauh hari sudah kita sampaikan kepada publik dan putaran akhir dari survei dengan 3 lembaga juga sudah dilaksanakan. Saya kira beberapa hari lagi hasilnya sudah muncul, walaupun mungkin kalau jadwalnya pas, mungkin pada tanggal 15 itu diumumkan pemenangnya. Tadi kan udah tepat tadi dikatakan kalau memang kita kuat ya, pemenang konvensi itu ya tentu kita berani untuk bikin sebuah poros bersama yang lain ya. Dan tetapi nanti kita lihat. Dan yang kedua harus kita perhatikan bahwa bukan hanya Demokrat yang nggak bisa ngusung sendiri, PDI Perjuangan dengan 19% juga nggak bisa mengusung sendiri ya. Dan kemudian yang ketiga saya ingin katakan bahwa sebelum tanggal 15 nanti pun masih ada diskusi-diskusi. Seperti pekan lalu kami dipanggil oleh Pak SBY, juga pemimpin-pemimpin provinsi Demokrat gitu ya juga dipanggil, didengarkan semua pikiran-pikirannya, dan nanti akan dilanjutkan sebelum 15 masih ada lagi pertemuan seperti itu, karena keputusan ataupun hal-hal yang menyangkut itu kan memang harus benar-benar kuat diambil keputusan itu gitu. Dan yang terakhir saya mau menyampaikan bahwa politik Indonesia dalam pemilihan langsung seperti pilkada itu selalu memang injury time. Kalau misalnya kita lihat di Liga Inggris, nah seperti Manchester City dalam detik-detik terakhir itu yang menentukan ya. Nah seperti itu juga. Nah ini kan sekarang ada yang bermanuver, berkomunikasi, membangun komunikasi. Saya kira bagus ya kan, daripada main fitnah-fitnahan, serang-serangan, lebih bagus berkomunikasi. Nah nanti ujungnya kemana? Menurut saya itu nanti baru pada tanggal itu tadi, detik-detik terakhir pendaftaran itu berakhir, di situ nanti akan muncul. Kita tidak bisa mengatakan bahwa secara kasat mata kelihatan di permukaan oke, tetapi politik itu kemungkinannya sangat banyak. Kita ingat bagaimana last minute menentukan terhadap Gerindra ketika Pak Prabowo tiba-tiba tidak jadi menjadi capres dan kemudian akhirnya menjadi cawapresnya Bu Mega. Nah itu last minute juga begitu ya. Dan sekarang ini kita yang mengatakan bahwa
Gerindra dan PDIP sudah berkoalisi. Belum ada tanda tangan di sana. Jadi segala sesuatu masih bisa berubah. Cair ya? Termasuk juga capres. Di atas kertas memang sepertinya Pak Jokowi, tetapi kan belum ada tanda tangan Bu Mega. Artinya masih cair juga di sana. Nah, masih banyak kemungkinan. Saya ingin katakan bahwa spekulasi itu memang tinggi gitu. Tetapi pada akhirnya nanti ya pas last minute. Pilkada juga demikian. Baru diusung. Nah, seperti itu. Jadi ini yang membuat Pilpres kita ini menjadi menarik. Saya ingin ke Pak Ikrar dulu sebentar ya. Pak. Sekjen. Kalau kita sudah jelas kan, ditanya juga sudah jelas. Karena itu kita berikan kita dengarkan dulu ya Baik, kita paham ya, politik last minute memang di mana-mana karena bagaimanapun juga efek dari last minute surprise-nya ya, efek surprise itu juga bisa mengubah semua perhitungan begitu. Seberapa akan berubahnya hitungan kalau memang kembali lagi tadi ya hasil KPU Demokrat begitu. Seberapa mungkin pada last minute nanti ke akhirnya Demokrat bikin poros sendiri? Ya, kalau soal dia akan bikin poros sendiri sebetulnya sudah dinyatakan hari-hari jauh ya. Cuma kan persoalannya kan terlepas dari Demokrat tahun ini itu perolehan suaranya 3% di atas pemilu legislatif 2007. Tapi persoalan yang ada pada 2014 ini berbeda dengan 2004 ya. Maksud saya di sini adalah bahwa pada 2004 walaupun Demokrat itu punya 7% suara di legislatif, tapi dia punya tokoh yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2014 ini itu hampir dari 11 orang tidak ada yang boleh dikatakan ditokohkan ya. Bahkan 2 orang yang berasal dari dalam itu di dalam pemilu legislatif aja dia tidak unggul ya, yaitu Marzuki Ali dan Hayono Isman ya. Jadi itu yang menjadi satu buat saya beban berat bagi Partai Demokrat ya. Walaupun memang kemungkinan untuk membuat satu poros baru tidak tertutup kemungkinan ya. Kenapa demikian? Karena saya sampai sekarang kan juga masih belum pasti kemana arahnya P3 ya. Itu bisa saja P3 terpecah, sebagian yang ikut SDA itu masuk ke Gerindra, kemudian yang ikut dengan Romahur Muzi itu masuk ke PDIP, bisa saja terjadi ya. Dan itu memang uniknya yang namanya partai bernama Persatuan ya. Iya, kenapa saya katakan itu? Waktu saya meneliti mengenai Papua New Guinea, itu di Papua New Guinea itu ada namanya United Party ya, Partai Persatuan. Tapi sebagian ada di oposisi, sebagian ada di pemerintahan. Nah, itu sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Namanya Persatuan tapi dia tidak pernah bersatu. Gitu. Jadi ini juga menarik ya. Tapi kalau Anda tanya bahwa siapa yang udah pasti, buat saya yang paling pasti itu PDIP dengan Nasdem ya, karena mereka sudah membuat logo bersama ya. Terlepas dari PKB juga sekarang masih tarik ulur ya. Jadi mungkin PDIP dengan Nasdem tidak mau menunggu. Gerindra dengan PAN ya. Itu. Nah, soal Gerindra sama PAN juga ini kan masih juga belum pasti. Iya, pasti. Mario, ini sebetulnya kan kalau ini sudah pasti. Dari awal juga sudah kelihatan, maksudnya tidak ada keraguan begitu. Sebenarnya apa sih yang ditunggu untuk mengumumkan cawapres? Memang betul belum terpilih cawapresnya atau masih nunggu? Saya ingat pada saat deklarasi Pak Jokowi mencalonkan diri, ya saya deklarasi mencalonkan diri menjadi presiden, itu momennya sangat tepat. Sangat membantu maksudnya sangat membentuk PDIP mendulang suara di pemilihan legislatif. Saya pikir sangat tepat. Apakah ini juga menunggu? Mestinya itu 30% atau 40% waktu tapi paling tidak kan membantu Pak Ramadan. Nah, sekarang saya tanya ya sama Pak Rio ya, Pak Rio, apa sih yang ditunggu? Memang sengaja menunggu momen atau memang masih pilih-pilih? Nah, kalau gini, yang paling penting adalah saya pikir hari ini Jokowi sudah pasti dan tanpa beban ya menjadi calon presiden karena didukung full oleh PDIP dan Nasdem. Ada perbedaan misalnya dengan partai-partai lain hari ini. Nasdem itu menyatakan langsung berkoalisi dan tidak melakukan transaksional apa-apa. Kita tidak menawarkan diri menjadi cawapres, kemudian tidak juga menawar portofolio di kabinet. Jadi kita dukung memang PDIP partai pemenang, ya sudah, Anda berhak untuk menjadi calon presiden dan kita berikan dukungan itu. Nah, kemudian persoalan di cawapres. Nah, tentu di cawapres itu ada beberapa rekrutmen yang mesti kita lakukan. Yang pertama memang dia tokoh partai. Harapan kita bahwa partai pendukungnya kemudian memilih cawapres ini. Yang kedua tentu mengambil tokoh di luar partai politik.
Jadi memang tokoh betul-betul diambil karena ketokohannya, karena dia punya track record yang itu bisa mengakibatkan elektabilitas pasangan ini. Nah ini yang kita sedang timbang-timbang. Kami juga memperhatikan dinamika yang terjadi di partai-partai yang lain ya. Seperti di PAN, Gerindra, kemudian Demokrat dan sebagainya. Tentu itu juga menjadi bagian dari strategi kami. Karena yang pasti begini, karena tidak ada satupun partai politik yang sangat dominan dan kemudian tidak ada satupun tokoh capres seperti SBY pada waktu 2009 yang elektabilitasnya 60%, disurvei sampai 70% 6 bulan sebelum pemilu, yang bisa dianggap bahwa pemenangnya pasti SBY. Hari ini kan tidak ada yang elektabilitasnya 70 atau 60%. Nah oleh karena itu faktor cawapres itu adalah faktor yang sangat membantu elektabilitas capres ini nanti. Jadi kami tidak sembarangan untuk memilih cawapres itu, tetapi tentu lebih mudah daripada misalnya Gerindra hari ini untuk menentukan cawapresnya. Kami juga mengamati apa yang dilakukan oleh Demokrat hari ini. Kenapa Demokrat masih melakukan konvensi padahal jelas-jelas apapun hasil dari konvensi itu adalah calon presiden, tetapi kemudian hari ini kita tidak lihat gerakannya sama sekali siapa yang menjadi partai pendukungnya. Maka kami sebenarnya tidak yakin juga bahwa PAN itu pasti bergabung pada Gerindra. Karena satu hal, kalau SBY diam pasti ada partai tabungannya yang cukup untuk mengajukan calon presiden. Dengan optimis melakukan konvensi, pasti ada partai yang memang sembunyi yang kira-kira nanti akan cukup untuk menjadi bola liar bergabung ke SBY. Oleh karena itu pesan kami, hati-hatilah Gerindra, jangan sampai nanti kejadian 2009 kemudian tiba-tiba mempegang Golkar ternyata ragu-ragu, kemudian mengambil PAN pun akibatnya ragu-ragu. Saya takut di-call semua oleh SBY kembali lagi dan kemudian Pak Prabowo tidak bisa maju menjadi capres. Kejadian 2009 membuktikan itu. Pak Rio sudah memperingatkannya Gerindra hati-hati, tapi saya juga beda memang. Iya. Beda kalau dibandingkan dengan 2009. Karena sekarang Gerindra kan masuk ranking 3, 12%. Kemudian sekarang itu papan tengahnya banyak sekali. Dan yang paling penting Prabowo itu elektabilitas tinggi. Gitu. Jadi banyak yang jatuh cinta. Jadi kita simpan dulu ya, kita rehat dulu sebentar ya. Kita simpan dulu ya. Baik pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Kami masih mengundang partisipasi Anda di line telepon 515-5111. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam diskusi tentang manuver 4 poros mencari kawan koalisi. Tapi sebelumnya kita akan bergabung bersama William di kantor KPU. William, silakan. Sertifikatnya itu kosong dari tingkat desa, kecamatan, dan sampai ke provinsi pun tidak ada. Ya, terima kasih Anda masih di Ada Apa Berita, dan saat ini kami masih berada di kantor Komisi Pemilihan Umum, di mana saat ini masih dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Seperti yang Anda lihat, sampai malam ini Provinsi Sumatera Selatan belum selesai direkapitulasi. Setelah penghitungan suara dari Sumatera Selatan usai, selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi untuk Provinsi Maluku Utara. Ya pemirsa, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional oleh KPU menuai banyak kritik dan catatan pada malam hari ini. Dan menurut informasi yang juga kami dapatkan, setidaknya KPU hanya memiliki waktu kurang lebih beberapa jam lagi untuk menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara nasional pemilihan legislatif tahun 2014. Tapi tentu siapa yang tidak terlibat? Ya, seperti yang Anda lihat, sampai dengan saat ini masih dilakukan dengar pendapat dari berbagai undangan dan juga tamu yang ada di sini. Dan sampai saat ini seperti yang kami informasikan bahwa Sumatera Selatan masih sedang melakukan perbaikan hasil penghitungan suara pileg. Ya, dan seperti yang Anda saksikan juga pemirsa, pada saat ini masih dilakukan dengar pendapat, dan pada malam hari ini juga sampai dengan malam hari ini juga tentunya penghitungan suara masih dilakukan, dan kami informasikan
bahwa ya untuk peringkat sampai dengan penghitungan suara malam hari ini dari 31 provinsi di urutan pertama masih ditempati oleh PDIP, kemudian di urutan kedua Golkar, kemudian Gerindra, dan di urutan keempat ditempati oleh Partai Demokrat. Ya, pemirsa, banyak pihak mendesak Presiden harus segera menyelamatkan pemilu dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu pada Jumat ini. Jika pada hari itu KPU gagal mengesahkan rekapitulasi suara nasional pemilu legislatif sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilu, karena berdasarkan UU Pemilu, penyelenggara pemilu yakni KPU wajib menetapkan rekapitulasi suara nasional selambat-lambatnya 30 hari setelah berlangsungnya pemungutan suara. Dan pada pasal 319 UU Pemilu disebutkan, dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Madya secara nasional, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 205 ayat 2, anggota KPU dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak 60 juta rupiah. Perpu yang diterbitkan Presiden nantinya memuat dua hal, yakni memperpanjang masa rekapitulasi nasional serta memberhentikan komisioner KPU saat ini dan mengangkat komisioner KPU yang baru untuk melanjutkan proses rekapitulasi dan tahapan-tahapan pemilu hingga pelantikan Presiden dan Wakil terpilih. Seperti yang Anda lihat pemirsa, sampai dengan saat ini hasil rekapitulasi dari 31 provinsi saat ini adalah di urutan pertama yakni PDIP, urutan kedua Golkar, serta urutan ketiga Gerindra, dan di urutan keempat Partai Demokrat. Ya, dengan demikian maka dengan catatan-catatan yang ada untuk pemirsa, seperti yang Anda saksikan, malam hari ini masih dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional, dan baru saja daerah pemilihan Sumatera Selatan Dapil 2 ya, yang baru saja dilakukan penghitungan. Ya, maksud kami Dapil 1 baru saja dilakukan rekapitulasi atau juga penghitungan. Ya, menurut banyak catatan, KPU saat ini masih banyak sekali menuai kritikan dari banyak tokoh yang hadir di sini serta perwakilan dari partai politik dan juga dari daerah. Kami dari DPD Saksi dan langsung dari saya sendiri menggunakan diri dalam DPD RI nomor 5 Alamsa. Ya, pemirsa, langsung dari kantor KPU Menteng Jakarta Pusat. Nantikan informasi kami kembali hanya di Ada Apa Berita. Dan dia memang ditargetkan menang MK. Baik, terima kasih William Darmawan. Saya ingin ke Pak ini sebetulnya tadi ke Pak Rio, tapi Pak Rio sedang izin dulu sebentar dari diskusi kita kali ini. Kalau gitu saya ke Pak Ikrar lagi deh. Pak Ikrar, tadi Pak Rio ya sudah memperingatkan. Ini hati-hati katanya, last minute. Ini sebetulnya juga kan dari Nasdem sendiri juga belum keluar begitu. Apakah Jokowi juga kira-kira Pak Jokowi atau PDIP dalam hal ini juga punya peluru atau punya ini yang lain begitu? Karena yang terdengar namanya di sini adalah Pak Jokowi akan disandingkan either dengan Pak Yusuf Kala atau dengan Pak Abraham Samad. Apakah ada nama-nama lain yang kelihatannya cukup menarik untuk kemudian muncul di last minute? Iya, kalau selama ini kan cuma 3 nama ya. Ya kalau kita lihat ya Yusuf Kala, kemudian Ria Mizat Triakudu juga masuk di situ ya. Dan kemudian yang terakhir baru masuk ini kan Abraham Samad ya. Ya ini kita lihat aja, kalau Pak Ria Mizat Triakudu kelihatannya memang keinginan Bu Mega seperti itu ya. Tapi kita juga belum tahu bagaimana pandangan yang lain ya. Kenapa demikian? Karena apa namanya itu, biar bagaimanapun posisi calon wakil presiden itu akan menentukan keterpilihan sang presiden. Nah, buat saya Pak Ria Mizat itu tidak memiliki posisi untuk kemudian menjadi keterpilihan itu. Kenapa demikian? Kalau dikatakan katanya Pak Ria Mizat itu punya 30 juta dari keluarga besar ABRI, bagaimana dengan kasus pemilu 2004 ya, yang pada saat itu beliau masih menjadi kasat dan menyatakan secara langsung malah ya,
itu mendukung Megawati, tapi itu juga tidak ada hasilnya, ya. Hendro Priyono pada saat tidak itu menjadi di lapangan, ya. Betul, Hendro Priyono waktu itu kepala BIN, tapi juga tidak ada hasilnya. Dan mungkin juga itu gara-gara memang Megawati tidak mau main curang pada saat itu, ya. Tapi yang ingin saya katakan di sini. Tapi Pak, sebentar, kalau memang itu kan karena menyatakan dukungan. Tapi kalau beliau sendiri yang maju, apakah memang bisa merangkul suara itu menjadi solid begitu? Kalau buat saya ya, gitu, selama ini namanya Pak Arya Mizat itu tidak pernah muncul di dalam panggung politik nasional. Jadi buat saya agak sulit untuk kemudian dia diajukan sebagai cawapresnya Jokowi, ya. Ini agak beda dengan misalnya apakah itu Yusuf Kalla ataukah Abraham Samad, ya. Jadi dua orang Bugis ini, ya, dua orang Bugis Makassar ini memang memiliki kans yang tampaknya jauh lebih besar dibandingkan dengan calon-calon pilihan di antara mereka berdua, Pak Yusuf Kalla dan Abraham Samad, karena kan memang kalau dihitung-hitung begitu, Pak Yusuf Kalla begitu, karena beliau lebih meluas begitu elektabilitas. Kalau perhitungannya adalah orang yang senior, punya pengalaman di pemerintahan, tahu mengenai ekonomi, Yusuf Kalla yang menjadi pilihan. Tapi kalau pemerintahan itu misalnya harus di bawah 60 tahun, ya, dan kemudian bisa memberantas korupsi, Abraham Samad yang akan bisa dipilih. Arahnya kemana sih pemilih tahun ini? Kalau menurut saya belum tahu juga, ya, karena buat saya buat pemilih itu yang penting bagaimana ekonomi itu bisa maju, kestabilan politik terjaga, ya, dan kemudian juga tidak ada kegaduhan-kegaduhan seperti yang terjadi pada 2009-2014. Arahnya ke militer lagi dong? Enggak juga, karena buat saya ketika JK itu menjadi wakil presiden, dia mampu mendekati orang-orang yang ada di parlemen itu, ya, terlepas dari bagaimana caranya yang tidak mungkin dilakukan lagi tahun-tahun ini, ya. Tapi dia mengatakan pada kami, dia melakukan itu dan semuanya beres. Tidak ada itu yang kemudian terjadi apa itu hak interpelasi, hak angket dan sebagainya, semuanya putus di tengah jalan. Semuanya bersih, ya, dan rapi. Bukan gitu. Yang ingin saya katakan, beliau mampu menggunakan apa namanya itu kepiawaian di dalam politik untuk kemudian mendekati parlemen, sehingga kemudian hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu tidak separah pada 2009-2014 ini. Baik, ini Bang Rio, Pak Rio, sebenarnya saya tadi sedang membicarakan Anda sebetulnya Pak Rio, ya tadi ya Pak Ikrar, ya, sedang membicarakan Anda. Nah itu kan tadi pendapat dari luar begitu. Kalau dari internal partai sendiri bagaimana sih Pak Rio? Sebenarnya dari Pak JK begitu, Pak JK, kemudian dari Abraham Samad, atau ada kejutan lain mungkin nanti? Jangan disimpan nanti Pak, sekarang saja kejutannya. Nggak, kalau dua nama itu memang kita perbincangkan, ya. Kita lihat apa kelebihan-kelebihan dari dua orang ini untuk disandingkan dengan Jokowi. Semua punya kelebihan, ya Pak. Kalau dari seluruh cawapres hari ini yang punya pengalaman menjadi wapres itu ya JK. Yang lain belum pernah berpengalaman jadi wapres, dan dia punya sukses story ketika menjadi wapres seperti disampaikan Pak Ikrar tadi. Nah kemudian Obama dengan Joe Biden, itu Joe Biden lebih senior daripada Obama, tapi nggak ada persoalan kalau kita lihat, ya. Nah Abraham Samad juga punya kelebihan, ya, dia datang dari daerah, kemudian orang tidak tahu siapa Abraham Samad, tapi kemudian dia menunjukkan dua ketua umum partai kemudian ditangkap, banyak ketua lembaga tinggi juga ditangkap dan tanpa beban, wajahnya juga tidak ada rasa-rasa ragu-ragu dalam mengambil keputusan bersama teman-teman di KPK tentunya. Tapi menurut saya semua tentu punya kelebihan. Nah tinggal mempertimbangkan Jokowi pada saat akhir nanti membutuhkan sosok seperti apa. Tentu tidak terlepas dari calon presiden yang lain ketika pasangan cawapresnya siapa. Kalau misalnya Prabowo bergandengan dengan Ical misalnya, dengan Pak Ical, tentu kita akan pasang cawapresnya siapa. Kalau misalnya dengan Bang Hatta, kita akan pasang dengan siapa. Tentu itu kita saling menunggu untuk melihat siapa kira-kira pasangan yang keluar. Jadi kalau begitu bisa digarisbawahi bahwa nanti cawapresnya Pak Jokowi akan ketahuannya nanti begitu setelah poros yang ini kan tidak perlu harus diumumkan, nanti lama-lama ketahuan nih. Kan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan, ya. Pada waktunya pasti akan ketahuan. Kalau Gerindra Pak Prabowo misalnya dengan Bang Hatta misalnya akan ketahuan. Nah tentu kita akan juga mempersiapkan strategi-strategi berikutnya untuk menghadapi persaingan. Saya pikir ini ketat Pilpres hari ini. Bukan mustahil semuanya akan mengumumkan pada tanggal 15. Yang bisa sama, jadi. Ya. Nah kita menunggu, kami
menunggu keputusan. Kita kumpul lagi tanggal 15 kalau begitu ya. Coba kita lihat sama-sama nanti ya. Iya. Kita akan rehat dulu sebentar, tapi sebetulnya yang menarik adalah saya ingin lihat bahwa ada satu janji Nasdem bahwa tidak ini koalisi bukan bagi-bagi kekuasaan, tidak akan ada di portofolio, tidak akan minta portofolio kabinet dan lain sebagainya. Itu yang saya ingin tanyakan setelah ini, tapi kita rehat dulu sebentar ya Bapak-bapak. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Ada Apa Berita segera kembali. Partai politik kini tengah sibuk mencurahkan energi untuk menggalang koalisi dalam rangka menghadapi pemilihan presiden. Salah satu yang paling menonjol dalam penggalangan koalisi tersebut adalah menyangkut siapa calon wakil presiden yang akan dipinang parpol yang meraup suara terbanyak untuk mendampingi calon presiden mereka. Tentu, banyak halayak berharap agar parpol mampu memilih cawapres yang benar-benar memiliki kapasitas dan integritas yang sama dengan capres. Cawapres haruslah yang juga menjadi pilihan rakyat. Jangan sampai figur yang dipilih menjadi cawapres adalah sodoran parpol yang sekedar untuk mempertimbangkan hitung-hitungan perolehan suara atau kursi di parlemen, sehingga memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan capres-cawapres. Wapres mendatang juga harus diberi peran dan tanggung jawab yang besar dan penting, namun tetap dalam koridor pendelegasian kewenangan, sehingga tanggung jawab utama tetap di tangan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Hingga saat ini, sudah banyak nama yang dimunculkan media dan berbagai lembaga survei yang dianggap berpeluang sebagai kandidat Cawapres 2014. Sebut saja misalnya Yusuf Kala, Mahfud MD, Akbar Tanjung, Muhaimin Iskandar, Luhut Panjaitan, Abraham Samad, Ria Mizard Riyakudu, Wiranto, Ahmad Heriawan, Dahlan Iskan, Rizal Ramli, sampai kepada nama Wakil Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama ikut juga disebut-sebut. Dari sekian banyak nama itu, belum ada satupun bakal capres yang ada sekarang menjatuhkan pilihan siapa yang bakal jadi pendampingnya. Yang jelas, publik kini menaruh harapan yang besar agar parpol dan para kandidat capres tidak gegabah dalam memilih cawapres dengan hanya mempertimbangkan kalkulasi politik. Kemampuan dan integritas harus menjadi bobot utama agar cawapres kelak bisa memainkan peran besar bersama capres terpilih untuk membawa bangsa Indonesia menjadi semakin baik di segala bidang. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pak Rio, tadi seperti yang kita perbincangkan pada saat masih break itu, kan proses berkoalisinya Nasdem dengan PDIP kan begitu mulus itu karena memang bargainingnya tidak ada ya, begitu ya Pak Ikrar. Bukan tidak ada, maksudnya tidak ada tarik-menarik yang sangat kuat begitu, ada keinginan-keinginan khusus dari Nasdem yang membuat PDIP juga kelihatannya juga agak upset begitu. Tapi apa sih yang ditawarkan oleh Nasdem sebetulnya pada saat maju dalam koalisi? Anda berjanji bahwa tidak akan menuntut kursi kabinet begitu. Apa sih yang diajukan? Begini, koalisi antara PDIP dan Nasdem itu sebenarnya ini hanya di ujung, bukan awal. Ya. Berbeda misalnya dilakukan partai lain, hari ini baru ketemu untuk membicarakan koalisi seperti apa. Nah, kami PDIP dan Nasdem itu sudah ketemu berkali-kali sebelum pemilu dimulai. Jadi kita sudah sepakat siapapun yang besar, berapapun jumlahnya, kita harus tetap sama visinya untuk membangun negeri ini. Kemungkinan berkoalisi itu sudah kita jajaki sebelum pemilu dimulai. Ketika pemilu selesai, maka pada hari kedua pemilu kita sudah menyatakan untuk bergabung kepada PDIP. Dan tanpa berpanjang-panjang kita ngobrol, kemudian Mas Jokowi menyampaikan beberapa hal, perkembangan hasil pertemuan dengan semua partai politik dan semua tokoh baik calon presiden maupun cawapres. Dia ceritakan, kemudian menyatakan meminta dukungan dari Nasdem, dan saat itu juga Bang Surya dengan karakter dia mengatakan oke, kita bergabung dan pamit. Jokowi mengatakan kami akan ke PKB dan ke Golkar, kami persilakan, nggak ada soal.
dan yang paling penting adalah Anda jalan terus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan dan Nasdem tetap mendukung Anda sebagai calon presiden. Salaman dan selesai. Ketika pertemuan itu di bawah banyak wartawan, Mas Jokowi nanya, Mas Sahyu nanya, di bawah banyak wartawan, Bang siapa yang akan bicara, Pak Sekjen atau ini? Ya sebaiknya Anda, sebaiknya abang aja karena ini kami bertamu. Oke, saya turun dan menyatakan kita berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dan tidak ada kita bicara soal cawapres. Dan karena sejak awal sebelum pileg pun Bang Surya mengatakan saya tidak mau calon presiden, saya tidak mau calon wakil presiden kecuali partai ini pemenang pemilu. Nah kalau tidak ngapain? Jadi dari awal memang kita tidak pernah membicarakan itu dalam pileg dan sebagainya. Apalagi bicara soal menteri. Tapi bahwa kita sepakat untuk menyusun pemerintahan bersama, memperkuat sistem presidensil, iya. Bahwa kita ingin bahwa soal menteri itu hak prerogatifnya presiden, iya. Nah, karena kita yakin bahwa sekecil apapun koalisi ini atau sebesar apapun seperti dilakukan oleh SBY pada tahun 2009, ketika sistem presidensial tidak perkuat, maka tidak efektif juga dalam mengambil keputusan itu. Nah oleh karena itu dalam sistem presidensial itu tidak bisa presiden menjatuhkan atau membubarkan parlemen, sebaliknya parlemen juga tidak bisa menjatuhkan presiden kecuali presiden itu melanggar melakukan pengkhianatan terhadap negara, kemudian melakukan tidak kriminal dan sebagainya, sehingga nanti bisa di-impeach, kemudian MK menjatuhkan putusannya. Nah, oleh karena itu kami yakin bahwa tidak seburuk anggapan orang bahwa kalau ini koalisinya tidak begitu besar maka akan terganggu di parlemen. Saya yakin bahwa kalau sepanjang itu kita baik untuk rakyat, programnya jelas untuk rakyat, ya parlemen pasti dukung. Itu terjadi juga misalnya di DKI, PDIP tidak begitu besar 11%, atau program Jokowi bisa juga jalan. Sepanjang memang pimpinannya firm, meyakinkan bahwa inilah sistem presidensil, saya dipilih oleh rakyat, Anda juga dipilih rakyat, saya ditugaskan untuk menjalankan fungsi eksekutif, Anda fungsi legislatif. Jadi kalau misalnya semuanya kepentingan bangsa dan negara, saya pikir nggak akan mungkin diperhambat, karena itu telanjang, akan dilihat oleh rakyat. Kalau misalnya itu diganggu, saya pikir rakyat akan marah ketika pemerintahan menjadi tidak efektif untuk berjalan. Keyakinan itulah yang kami dukung, akhirnya oke, kita perkuat sistem ini. Jadi sekali lagi sampai hari ini tidak ada kita bicara kursi menteri, tidak ada kita bicara kursi wapres dan sebagainya. Itu yang membuat sebenarnya Mas Jokowi firm untuk jadi calon presiden, nyaman, kemudian bisa kemana-mana hari ini tanpa memikirkan pusing-pusing lagi, mikir mencari parpol pendukung dan sebagainya. Baik, kalau begitu kenapa lama sekali begitu pengumumannya? Ya, tadi kan kita mengatakan bahwa soal cawapres itu kan soal lain, perlu pertimbangan yang matang. Perlu kita ingatkan bahwa cawapres itu kita akan makin mempercepat ya, atau menaikkan elektabilitas dari pasangan ini. Jadi memang harus hati-hati ketika memilih cawapresnya. Ini kan politik sebetulnya. Jadi kan di politik itu ada yang namanya seni berpolitik. Tidak berarti kalau orang tidak mengusung cawapres, tidak meminta menteri, kemudian tidak menyodorkan, kadang-kadang pintu di belakang ini lebih kencang daripada pintu di depan. Itu tanya Bang Ikran, ya kan? Apalagi sekelas Bang Surya karena ini tidak kan minta dapatnya malah lebih banyak. Nah, itu juga ada cara-cara tertentu. Bang Surya ini piawai jadinya. Jadi luar biasa. Nanti kita lihat aja. Bang Rio tahu-tahu di kabinet, ya kan? Hari ini nggak minta, nanti ya, teman-teman lain tahu-tahu di kabinet. Orang sangka paling 2, nggak taunya 4. Bahkan ada yang bilang 6 Nasdem, kan begitu. Nggak ada soal. Jadi begini. Jadi ini artinya kan masuk di kabinet itu nggak ada soal. Ya. Tapi bahwa koalisi ini bukan didasari pada transaksional. Misalnya kami akan mendukung Jokowi jadi presiden, berapa menteri? Kalau 3 kami dukung, kalau 4 atau 4 kami akan lebih dukung, kalau tidak kami nggak akan dukung. Itu tidak terjadi. Bahwa kemudian nanti menyusun bersama-sama, saya pikir siapapun, jangankan Nasdem. Kalau ketika kemudian Gerindra tidak menjadi presiden, apa salahnya kita ajak Gerindra, ngajak Demokrat dan PAN untuk bersama-sama membangun negeri ini? Kan juga tidak salah. Nasdem ikut di kabinet Gerindra boleh. Tidak ada masalah. Baik, setelah ini kita akan rehat sebentar. Tapi koalisi itu tidak didasari oleh transaksional soal baik, setelah rehat berikut ini kita akan bicara bagaimana sebuah koalisi yang dibangun oleh sedikit partai dan juga sebuah tenda besar begitu ya. Pak Ikrar dan teman-teman bapak-bapak yang lainnya, kita rehat dulu sebentar. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Ada Apa Berita segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih mengundang Anda berpartisipasi di line telepon 515-5111 kembali dalam diskusi kami mengenai manuver dari 4 poros mencari koalisi. Saya ingin sebenarnya saya ingin ke Pak Ramadan, tapi sebelumnya saya ke
Pak Ikrar dulu ya. Pak Ikrar, tadi kita bicara mengenai bagaimana kekuatan, tadi kita sudah bicara panjang lebar, ada paket yang disajikan untuk pemirsa, bagaimana sih seorang cawapres dapat membantu kinerja seorang presiden yang kemudian nanti juga akan ditingkahi juga dengan kinerja kabinet, kemudian juga dengan nanti legislatif di dalam itu gitu. Kita lihat di sini ada sebuah koalisi besar, calon koalisi besar ya dari Bang Riza dan teman-teman begitu. Kemudian di sini kalau yang sudah pasti PDIP dan Nasdem mungkin ada 3 atau 4 partai di dalamnya nanti koalisinya. Itu seperti apa sih kekuatannya nanti? Ya, nanti kita lihat ya. Bung Ramadan pasti akan bisa menggambarkan ya betapa rumitnya koalisi itu kalau terlalu besar ya. Dan Anda tahu ya bagaimana mutungnya antara Demokrat dengan PKS, Demokrat dengan Golkar ya. Ini lucu, mereka tuh saling bersambut pantun ya. Bisa beri contoh misalnya ketika PKS mengatakan bahwa kita nggak mau berkoalisi dengan Demokrat lagi karena kami pernah disakiti oleh Demokrat selama 5 tahun terakhir. Demokrat kemudian menyatakan juga siapa yang kemudian tidak loyal gitu kan. Jadi di situ menunjukkan betapa koalisi besar itu sangat sulit untuk memanage. Apalagi kemudian kalau tidak ada waktu-waktu tertentu di antara sekretariat gabungan itu ya, yang kemudian untuk membicarakan kira-kira apa yang akan kita lakukan kemudian dan kemudian hambatan apa yang masih ada dan sebagainya ya. Jadi itu hal yang buat saya menjadi satu problem. Jadi Gerindra tuh harus belajar dari pengalaman Partai Demokrat ya. Dan kemudian kalau dikatakan itu tenda besar ya, itu kata tenda besar aja itu buat saya sudah salah ya. Tenda itu kan untuk bernaung sementara. Jangan-jangan nanti partai-partai itu cuma bernaung sementara seperti juga yang dialami oleh Partai Demokrat ketika partai-partai itu bernaung di dalam sekretariat gabungan itu ya. Dan Anda lihat ya bagaimana Presiden SBY itu berupaya untuk memperkuat koalisi melalui kontrak-kontrak, baik itu melalui kontrak personal dengan menteri, kontrak dengan partai, sampai yang terakhir juga ada lagi kontrak politik ya. Tapi toh ketika PKS itu bertindak berbeda dengan Demokrat, itu pasal yang nomor 5-nya juga nggak bisa dijalankan juga ya. Yang ingin saya katakan bahwa kalau Anda tidak bisa sejalan lagi, ya silakan keluar dari koalisi. Tapi toh PKS tidak pernah keluar dan kemudian Demokrat juga tidak pernah mengeluarkan PKS dari koalisi. Itu menjadi problem. Tapi suasananya tidak enak. Dan buat koalisi yang krempeng ini ya, koalisi yang katanya dengan 1 atau 2 partai tambahan ya, itu memang lebih mudah ya. Jadi kalau kita belajar konflik and konsensus, memang konsensus itu akan jauh lebih mudah didapat ketika tidak banyak orang di dalam perundingan itu, atau kalaupun terjadi konflik lebih mudah untuk ditanganinya. Walaupun lagi-lagi berbeda dengan DKI ya. Kalau DKI itu kan Gerindra dengan PDIP itu kan kekuasaan minoritas ya. Tapi kita belum coba bagaimana dengan pada tingkatan sistem politik nasional ya. Apakah kemudian prototipe yang ada di DKI itu juga bisa diterapkan dalam sistem presidensil pada tingkatan nasional. Buat saya itu bisa, asalkan kemudian presiden dan wakil presidennya benar-benar firm, berani kemudian men-challenge ya partai-partai politik yang ada di parlemen ya, dengan berkoalisi dengan rakyat. Jadi ini lagi-lagi dukungannya tergantung kepada kita bagaimana mereka. Kita di sini tidak menghitung Golkar nih Pak Ikrar. Golkar ini sebenarnya gimana sih, kemana? Ya ini kan sebetulnya Golkar ini kan menjadi suatu yang paling susah ya. Dia partai pemenang nomor 2, tapi sayangnya tidak ada partai yang kemudian melirik calon presidennya. Ya, calon presiden dari Partai Golkar maksud saya. Dan kemudian ketika dia bergabung dengan Gerindra, itu yang jelas-jelas membuat pernyataan pertama jangan dengan Abu Rizal Bakri, itu adalah adiknya Prabowo sendiri ya, Hasim Joyo Hadikusumo, yang dia lebih prefer untuk bergabung dengan atau mengawinkan atau menyandingkan Prabowo dengan Hatta Rajasa ya. Dan juga kalau kita lihat ya, dari sisi politik dan ekonomi, Hatta memang jauh lebih punya kans lebih gede dibandingkan ARB dengan dari segi politik maupun ekonomi. Kenapa demikian ya? ARB juga dari sisi nama juga nggak begitu bagus ya. Dari segi ekonomi juga dia lagi bangkrut ya. Sementara Hatta Rajasa, saya juga nggak bisa mengatakan bahwa itu bersih ya, sebab pemerintahan SBY Budiono kan juga nggak bersih-bersih amat, ada Hatta di situ ya. Tapi yang ingin saya katakan, kekuatan ekonomi dari geng di belakang Hatta Rajasa itu masih jauh lebih kuat dibandingkan ARB. Makanya bukan mustahil pilihan cawapresnya akan jatuh ke Hatta Rajasa ketimbang ke Abu Rizal Bakri begitu.
Baik, saya sekarang ke Pak Ramadan. Pak Ramadan ini kan dari Demokrat tadi ya, kita sudah bicara panjang bahwa sebetulnya banyak pelajaran yang diambil, yang bisa diambil dari apa yang dialami oleh Demokrat kemarin 2009-2014. Nah, kalau memang itu kan ini kelihatannya kan Demokrat kan akan kembali dalam sebuah tenda besar. Dalam sebuah tenda besar sama seperti 2009 kemarin. Apa sih resistensinya dari Demokrat sekarang gitu? Di luar kan di luar yang dibicarakan adalah sebetulnya Pak Prabowo dan Hatta Rajasa juga sebetulnya yang nyomblangin juga Pak SBY. Jadi sebetulnya sudah pastilah begitu. Itu bagaimana sih Pak Ramadan? Begini, yang pertama saya melihatnya agak berbeda dengan Pak Ikra ya. Kalau saya lihat justru bahwa 10 tahun pemerintahan SBY ini itu dengan koalisi pelangi ataupun koalisi yang besar dan sebagainya, kita bisa mengatakan bahwa pasca era Pak Harto baru pada era Pak SBY lah periode itu secara penuh, satu periode 5 tahun 2004-2009 dan sekarang insya Allah nanti husnul khotimah 2009-2014 itu adalah sebuah prestasi bersama. Artinya kemampuan Pak SBY mempertahankan koalisi ini, pemerintahan ini dengan dinamika itu namanya politik, itu adalah hal yang biasa, tetapi endingnya itu tetap pemerintahan bertahan. Kita lihat bagaimana pemerintahan sebelum-sebelumnya Gus Dur yang begitu rapuh koalisi itu dan kemudian Mbak Mega nggak bisa mengulang lagi untuk di pemilu 2004. Jadi saya melihatnya agak berbeda. Justru ini adalah sebuah keberhasilan begitu ya. Stabilitas pemerintahan dan ekonomi dengan 6% misalnya. Dan itu hal yang saya kira reputasi yang bagus gitu. Bahwa di situ ada PKS yang begini dan kemudian Golkar yang begitu, itu dinamika menurut saya. Dan ke depan menurut saya PKS itu justru merasa nyaman dan pasti dia bersama Pak SBY. Karena apa? Kepentingannya tidak diganggu dan aman. Bahwa ada riak-riak ya biasa lah, tetapi itu tadi bahwa ujungnya gambar besarnya itu tetap berjalan dan itu yang menurut saya justru kalau misalnya ke depan. Nah sekarang ini ya coba kalau kita lihat bandulnya itu kan kalau misalnya ingat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menurut survei dari Saiful Mujani ya itu hanya 16% selisihnya. Dan Pak SBY sampai sekarang masih menikmati reputasi 50% ke atas. Bandul kalau kepada Pak Jokowi berarti semakin menguatkan kemenangan. Tapi kalau misalnya ke Pak Prabowo, saya kira Pak Prabowo akan menjadi Presiden Indonesia yang ke-7. Dan artinya faktor tengah ini penting sekali gitu loh. Yeah. Ya, faktor tengah ini penting sekali dan tentu di sini akan ada pembicaraan-pembicaraan. Makanya saya katakan terlalu dini kalau hari ini kita sudah berpikir tanggal 15 sudah tahu ada capres dan cawapres berpasangan. Saya nggak ngelihat begitu. Tidak ada kebutuhan untuk ketergesa-gesaan. Kalau misalnya bisa tanggal 19, kenapa harus dipaksa tanggal 15 ataupun tanggal berapa begitu ya. Kalau di kami sendiri tanggal 15 kita jadwalkan untuk menyampaikan kepada publik hasil konvensi. Sebelum itu masih ada diskusi-diskusi lagi dan jadi secara matang di sana. Apa di situ berarti Demokrat masih berharap ada kursi cawapres begitu dari Pak Prabowo? Tapi jawabnya nanti ya, kita rehat dulu sebentar. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Ada Apa Berita malam ini segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sampai pada segmen terakhir, tapi segmen terakhir ini cukup panjang. Pemirsa jangan khawatir. Saya ingin lanjutkan dulu ke Pak Ramadan. Tadi Pak Ramadan masih cerita panjang itu sebetulnya. Yang saya ingin tahu adalah dari semua mekanisme ini dengan begitu pengalaman Demokrat selama ini, saya kok kelihatannya ada curiga bahwa sebenarnya Demokrat ini masih ngarep-ngarep, masih ada harapan ada kursi cawapres untuk di sana. Konvensi masih jalan terus. Saya kira kita nggak ada mematokkan demikian ya, belum ada patokan-patokan demikian dan bahkan opsi itu intinya terbuka luas. Bahkan juga di dalam paparan-paparan dari usulan-usulan itu juga ada yang menginginkan supaya Demokrat itu oposisi, tetapi harus kalah dulu di Pilpres. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk sekarang oposisi, harus di Pilpres dulu kan begitu. Dan itu adalah salah satu opsi. Jadi semua opsi itu terbuka sangat besar sekali.
dan komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat juga nggak ada yang semuanya itu harus diketahui publik dengan ekspos yang tinggi. Banyak sekali komunikasi itu udah komunikasi tingkat tinggi gitu ya, yang bukan untuk diekspos, bukan untuk kegenitan media gitu loh. Itu berjalan. Termasuk juga dengan Hanura, dengan Gerindra dan yang lain-lain. Kalau dengan Golkar? Golkar apalagi hubungan yang tidak ada masalah menurut saya di situ gitu ya. Dan dengan PDIP juga ada komunikasi seperti itu, tetapi kan nggak bisa satu komunikasi menyimpulkan kan begitu. Baik. Bahwa hal itu bisa terjadi kepada kepada Nasdem. Ya tentu kan di tempat lain belum tentu seperti itu juga gitu. Jadi opsi itu masih terbuka sangat lebar dan belum ada patokan satu opsi ini yang akan kita ambil. Enggak, kita masih terbuka dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, ataupun nanti misalnya kita bersama dengan poros yang masih terbuka. Termasuk juga kalau misalnya kalah, nah yang pasti Demokrat tidak akan ikut pemerintahan. Dia pasti akan oposisi kalau kalah di Pilpres. Jadi nggak ada ceritanya misalnya udah kalah Pilpres nih balik badan, ikut lagi. Enggak. Baik, Mas Yoga, Anda di sini yang paling tenang karena sudah yakin begitu tanggal 15 mudah-mudahan ada pengumuman begitu. Mas Yoga, silakan. Iya, jadi pertama nanti kita akan rakernas untuk mekanisme partai dan akan rencananya memang mau mengundang Pak Prabowo nanti, tapi nanti dilihat nanti. Yang kedua soal koalisi. Jadi idealnya memang koalisi itu harus ada di pemerintahan dan ada di parlemen. Nah, koalisi itu komposisinya harus mayoritas di parlemen. Sebab kalau koalisi tidak mayoritas di parlemen, itu rawan terhadap konflik politik di parlemen. Meskipun DPR itu adalah salah satu fungsinya untuk memindahkan konflik yang ada di masyarakat menjadi konflik parlementarian, tetapi situasi politik di parlemen sangat menentukan terhadap arah pembangunan. Jadi dengan komposisi itu kita bisa melakukan evaluasi lagi terhadap setgap, ya kan? Jadi setgap itu sebenarnya, Prof, ini adalah budaya politik baru bagi Indonesia, sangat bagus sekali. Jadi karena pemerintah itu tidak mampu berdiri sendiri partai-partai politiknya dan dibangun dari partai yang berkoalisi, maka dibentuklah setgap. Bagus itu. Jadi artinya partai politik pendukung setgap itu berkumpul menjadi satu dalam rangka untuk menjadi tempat berhimpun ide, gagasan untuk melakukan akselerasi terhadap proses-proses yang politik yang ada di DPR. Tetapi memang kurang efektif di dalam rangka untuk memproduksi ide dan gagasan-gagasan. Nanti ke depan saya rasa ide ini perlu untuk direvisi, diperbaiki dalam kerangka untuk membangun koalisi ke depan, terutama yang ada di DPR. Jangan sampai kemudian platform koalisi itu diingkari, kemudian hanya karena ingin mengambil rakyat, terus kemudian hati rakyat, terus kemudian mengingkari konsepsi di koalisi. Itu yang tidak boleh terjadi. Ya, kita sudah pengalaman ya, kita sudah lihat sama-sama bagaimana. Bang Riza sekarang. Ya, jadi kan semangat ya tenda besar itu ada 6 paling tidak ya. Yang pertama, dibangun koalisi tenda besar itu dalam rangka memenuhi prasyarat Pilpres, sekalipun Gerindra dengan tambah 1 partai saja dimungkinkan mencapai 20 kursi DPR. Kemudian yang kedua, semangatnya adalah membangun kebersamaan, bersinergi, memenangkan Pilpres itu sendiri. Yang ketiga, membangun pemerintahan yang kuat. Yang keempat, membangun parlemen yang kuat. Yang kelima yang tidak kalah penting adalah momentum Pilpres ini dijadikan kesempatan momentum untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Dan yang keenam, yaitu Gerindra, apalagi Bapak Prabowo, orang yang ingin selalu bersama-sama dengan elemen masyarakat, komponen bangsa untuk bersama-sama membangun bangsa. Jadi Bapak Prabowo memberikan kesempatan kepada semua pihak, semua kelompok, bahkan semua masyarakat untuk bersama-sama, tani dan nelayan untuk membangun bangsa. Jadi momentum Pilpres ini menjadi momentum bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat, mandiri dan sejahtera. Baik, ini seharusnya saya bagikan kesempatan bersama, tapi sayang sekali waktunya habis. Pak Rio, terima kasih sudah ada di sini. Bang Riza, terima kasih. Pak Ramadan, terima kasih. Mas Yoga,
Pak Ikrar, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi mudah-mudahan ya setelah semuanya jelas. Tapi yang penting dari segala macam koalisi yang akan terbangun nanti yang sudah pasti mudah-mudahan hanya semata-mata memberikan pilihan yang terbaik untuk masyarakat pemilih, memilih yang benar dan baik. Insya Allah. Ya, baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak-bapak. Selamat malam. Pemirsa, demikianlah diskusi kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tia Ifada undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.